Mana wilayah kita, mana wilayah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati, teman-teman jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita gerak hati untuk tetap berada di rumahnya, berada di dalam majelis ilmu yang penuh berkah di tengah kesibukan kita setelah kita selesai melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Insya Allah ini semua menjadi pemberat timbangan kita di akhirat nanti, menjadi wasilah untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, hari ini kita insya Allah sama-sama akan belajar tentang satu peristiwa penting nanti di akhirat, yaitu bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada umatnya. Ada beberapa catatan penting yang membuat kita mesti belajar tentang hal ini. Yang pertama adalah syafaat Nabi ini dapat menjadi energi bagi kita umatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersemangat mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setia berkomitmen untuk mengamalkan sunnah beliau. Yang kedua, yang pertama tadi, dia menjadi energi bagi kita. Energi spiritual kita bertambah dengan adanya syafaat dari Nabi SAW. Yang kedua, dia juga menanamkan kecintaan yang sempurna kepada Rasul SAW, karena sampai nanti di hari kiamat dengan seluruh peristiwa yang menakutkan itu, Rasul SAW masih memikirkan kita umatnya. Ini tentu saja melahirkan rasa cinta yang tidak biasa kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan hanya sebatas hubungan kita ketika kita berada di dunia, tapi berkekalan sampai nanti abadi. Kita ingin masih diakui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya, berada di dalam barisannya, di belakang panjinya, dan mendapatkan syafaatnya. Tapi cara kita memahami bagaimana syafaat itu bekerja dan syarat-syarat apa yang dibutuhkan agar kita tidak luput dari syafaat Nabi, mesti kita pelajari dengan baik. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in." Aku ini adalah pemimpin anak Adam nanti pada hari kiamat. Yang pertama kali kuburnya dibelah,
yang pertama kali memberi syafaat, yang pertama kali diberi izin syafaat. Saudara, hadis ini menurut saya bentuk cinta yang luar biasa kepada Nabi SAW, kepada umatnya. Untuk apa kira-kira Rasulullah SAW menyampaikan keterangan ini? Bahwa dia adalah pemimpin anak Adam nanti pada hari kiamat. Untuk apa? Tentu saja bukan untuk membangga-banggakan dirinya, bukan. Untuk menyenangkan umatnya. Kalian nanti di akhirat, kalian adalah umatku dan aku adalah pemimpin seluruh anak cucu Adam. Jadi kita ini adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat kehormatan paling tinggi nanti di akhirat. Tentu ada harapan lebih dalam diri kita, karena kita umatnya. Ada kebanggaan tersendiri di dalam diri kita, ada kebahagiaan. Betapa luar biasanya nikmat Allah kepada kita, sebab kita terlahir sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, saudara. Betapa bersyukurnya kita menjadi dilahirkan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Bersyukur kita karena kita terlahir dari keluarga muslim, atau Allah beri hidayah kepada kita atau orang tua kita untuk menjadi muslim, menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hidayah dari Allah, ketetapan waktu bahwa kita lahir setelah beliau dilahirkan, diutus menjadi Rasul, adalah dua syarat utama kita menjadi umatnya. Dan itu bukan kebetulan. Sebab yang merancang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, penting bagi kita untuk faham dengan hukum kebetulan dalam hidup ini, supaya kita bersyukur, supaya kita tidak cepat menyerah, supaya kita tidak berkata ada hari sial dalam hidup, ada kebetulan-kebetulan karena kehebatan kita. Tidak ada. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh kejadian pada hari ini terjadi, semuanya sudah dicatat oleh Allah. Jauh hari sebelum kita dilahirkan, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluknya. Artinya, apa yang hebat dari kita? Karena kita hanya menjalankan ketetapan-ketetapan Allah tadi. Maka apa kata Ibrahim bin Adham kepada anaknya? Nah, kamu gak mungkin bisa merasakan manisnya keimanan sampai kamu selalu sadar, kata Ibrahim bin Adham. Sampai kamu selalu sadar, tidak ada yang terjadi pada dirimu kecuali itu memang sudah dicatat jauh hari sebelumnya. Dan tidak ada yang sudah dicatat untukmu kecuali pasti bakal menimpamu. Itu membuat jiwa seorang mukmin tenang. Yang membuat kita ini stres, khawatir, burn out, karena kita ingin mengontrol segala sesuatu. Kita ingin segala sesuatu di bawah kendali kita. Bagaimana anak-anak kita nanti, bagaimana masa depan mereka, bagaimana karir kita ke depan, bagaimana bisnis kita akan berjalan, bagaimana seluruhnya kita ingin di bawah kontrol diri kita. Saudara, ini melahirkan keresahan yang tidak mungkin bertepi. Kalau kamu menyadari bahwa segala sesuatu sudah dicatat oleh Allah, pasti itu yang bakal terjadi. Dan apa yang terjadi memang itu sudah dicatat oleh Allah, tenang hati kita. Sehingga kita bisa membedakan mana wilayah kita, mana wilayah Allah. Kita bekerja, kita berusaha, kita berobat ketika sakit, kita menjalankan perintah Allah, meniti jalan syariat, dapat pahala ibadah. Tapi sembuh apa tidak kita, sukses apa tidak apa yang kita inginkan, berjalan ke arah mana usaha kita, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Jangan mencampuri urusan Allah. Makanya tidak ada sesuatu yang sial dalam hidup, tidak ada sesuatu kebetulan dalam hidup. Kenapa? Allah sudah merancang segalanya. Contoh biar mudah faham.
Saya punya 2 mahasiswa dulu, sudah alumni di kota Semarang misalnya. Bulan depan saya ada undangan mengisi di Semarang. Saya teleponlah yang pertama mahasiswa saya nih. Bulan depan saya ada ngisi di Semarang. Kamu jemput saya ya ke bandara. Jam 4 sore. Saya naik Garuda. Kamu harus pakai baju putih. Digulung sampai siku. Pakai celana warna hitam. Pakai topi warna biru. Pakai sepatu cat. Kamu harus begitu jemput saya. Baik Ustaz, dia bilang. Saya telepon lagi yang kedua. Tanpa sepengetahuan yang pertama. Saya berikan instruksi yang sama. Pada hari yang dijanjikan, 2 orang ini ke bandara, saling-saling tidak tahu. Ketemu di bandara, mereka berkata, "Loh, kebetulan kita sama-sama ke bandara hari ini. Kebetulan sama-sama jam 4. Kebetulan sama-sama di terminal yang sama. Kebetulan sama pakai baju putih, digulung sampai siku, pakai topi biru, pakai celana hitam, pakai sepatu kets." Bagi mereka berdua kebetulan. Karena mereka tidak merancang sama sekali. Tapi bagi saya kebetulan apa tidak? Tidak. Kenapa saya yang merancang? Kita percaya bahwa seluruh hidup kita ini sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang bakal terjadi, melahirkan energi spiritual yang besar sekali dalam diri kita. Pertama, kita nggak mungkin putus asa, tidak mungkin minder, tidak mungkin punya ketakutan berlebihan karena sesuatu sudah dirancang. Kita juga tidak mungkin sombong, tidak mungkin congkak, angkuh terhadap seluruh capaian kita, karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya berusaha menjalani ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika bekerja, kita sesuai dengan prinsip perjanjian kita dengan perusahaan. Ketika berusaha, tidak ada hak orang lain kita zalimi. Ketika kita melakukan sesuatu, tidak ada aturan-aturan Allah yang kita langgar. Itu saja yang menjadi tugas kita. Kapan Allah memberimu, berapa Allah memberinya, dalam bentuk apa, urusan Allah. Baik. Berarti apapun kebaikan yang kita terima dalam hidup, itu nikmat dari Allah. Termasuk kita dilahirkan sebagai muslim atau menjadi muslim, dan kita dilahirkan setelah Nabi SAW diutus. Nanti di akhirat kamu patut berbahagia, karena kamu adalah umat seorang manusia yang bakal menjadi pemimpin, yang bakal pertama memberi syafaat, diberikan izin syafaat. Bahkan yang pertama bangkit dari kuburannya. Di antara hikmah yang disampaikan para ulama, seolah-olah Nabi SAW ingin dia pertama kali siaga sebelum umatnya kemudian mendapati satu peristiwa, pemandangan yang mengejutkan mereka, membuat mereka shock. Mereka tenang karena sudah ada nabiku, sudah ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunggu kita di padang mahsyar nanti. Subhanallah. Tapi saudara, ada hal yang perlu kita pelajari bersama. Bagaimana syafaat ini bekerja, dan bagaimana sikap kita supaya kita tidak luput dari syafaat Nabi SAW. Prinsip paling pokok tentang syafaat adalah seseorang yang yakin dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini makin bergantung kepada Allah, tidak mengkultuskan individu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak bermalas-malasan atau manja dalam urusan ibadah. Ada 3 prinsip penting. Bergantung kepada Allah, sehat tauhid kita, keimanan kita, akidah kita harus benar. Yang kedua adalah tidak ada kultus individu. Nabi SAW tidak suka dia dilebih-lebihkan seperti umat Nasrani melebih-lebihkan Isa lebih daripada semestinya. Tidak suka.
Yang kedua, syafaat bukan alasan untuk bermanja-manja atau bermalas-malasan dalam ibadah. Kenapa? 3 prinsip ini kita dapati dari mana? 2 ayat. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu ayat kursi. Yang kedua dalam surat Al-Anbiya, surah ke-21 ayat ke-28. Di surah Al-Baqarah, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih." Ya, boleh baca yashfa'u 'indahu, boleh juga dibaca yashfa'indahu. Jadi kalau ada 2 huruf yang sama, dua-duanya berharakat, maka yang satu boleh disukunkan supaya mudah baca. Boleh dibaca dalam salat. Man dzalladzi yashfa'indahu illa biizni. Boleh. Ya'lamu ma, boleh dibaca ya'lam ma baina aydihim. Boleh. Ya. Lebih ringan di lidah sebagian Arab, ya, juga bagi sebagian dari kita untuk mengidghamkan salah satu dari huruf yang berharakat asal dia sama. Ya. Tattali'u 'alal af'idah. Tattali'u boleh dibaca tattali' 'alal af'idah. Man dzalladzi yashfa'indahu illa biizni. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah nanti kecuali dengan izin Allah. Berarti syafaat itu bukan otoritas mutlak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi berdasarkan izin dari Allah. Berarti kita bergantung sepenuhnya tetap kepada Allah. Kita tidak boleh mengkultuskan Nabi berlebihan sebagai seorang individu. Karena dia manusia seperti biasa. Nabi banyak sekali momentum-momentum dalam kehidupan beliau yang beliau menunjukkan ketidaksukaannya ketika dia diberlakukan berlebihan. Ada orang datang takut untuk dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gemetar ketika berjumpa. Kata Nabi, sini. Aku ini adalah orang biasa, lahir dari seorang perempuan biasa, dan kami dulu makan daging kering yang harus daging keras yang harus direndam, ya, dimasak dengan air dengan lama dulu baru bisa makan. Kata Nabi, untuk menunjukkan aku ini biasa seperti kalian. Nabi juga tidak suka kalau dia datang sahabat-sahabat berdiri. Ya, Nabi juga tidak suka itu. Nabi tidak suka umatnya memperlakukannya secara berlebihan. Nabi bersama sahabat-sahabatnya itu tidak ada sama sekali, ya, keistimewaan yang berlebihan dalam memperlakukannya sebagai makhluk. Makanya ketika datang seorang Arab gunung Islam tapi belum pernah berjumpa dengan Nabi SAW, masuk ke Masjid Nabawi, Nabi sedang kumpul dengan para sahabatnya. Beliau tanya, "Aina Muhammad?" Mana yang namanya Muhammad?